merupakan sebuah kaidah yang memiliki prinsip untuk mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat dan tujuan dasarnya adalah mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Berkembangnya isu-isu kontemporer dikarenakan banyaknya masalah-masalah baru yang muncul dikarenakan berkembangnya teknologi yang tak disertai dengan kesiapan orang yang mengalaminya, sehingga mau tidak mau orang-orang zaman sekarang terbawa arus karena kurangnya kesiapan dalam menerima teknologi yang baru. Contohnya seperti Android yang semakin berkembang pada saat ini bukan hanya berdampak baik tapi juga berdampak buruk pula, yaitu rata-rata masyarakat mulai menjadi pecandu Android sehingga mereka sangat bergantung kepada Android tersebut dan menimbulkan kurangnya usaha untuk mencapai sesuatu karena terlalu dimanjakan oleh segala kemudahan yang ditawarkan oleh Android. Peran Baitul Mal sebagai tempat penyimpanan harta yang masuk dan pengelolaan harta yang keluar, dan beberapa instrumen yang bisa digunakan sebagai pembiayaan publik dan merupakan peran Baitul Mal adalah zakat, aset, dan perusahaan negara, kharaj, jizyah, dan wakaf. Sumber pemasukan negara dalam perspektif Islam yang pertama ada ghanimah. Ghanimah merupakan harta rampasan perang yang 1/5 dari harta tersebut diberikan kepada anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil, dan 4/5-nya diberikan kepada tentara atau orang yang ikut serta dalam perang tersebut, dan sisanya diserahkan ke Baitul Mal untuk didistribusikan. Yang kedua yaitu infak. Infak merupakan mengeluarkan sebagian harta dari penghasilan untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban setiap masyarakat muslim yang biasanya dikeluarkan pada saat seseorang memiliki harta berlebih dan pada saat bulan suci Ramadan harus membayar zakat. Selanjutnya yaitu jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dikenakan kepada masyarakat non-muslim yang berada dalam lindungan negara muslim. Dalam perspektif pandangan Islam, secara umum ada dua pandangan terhadap hutang luar negeri. Pandangan pertama, hutang luar negeri diperbolehkan asalkan bersistemkan external financing, karena dalam sistemnya sesuai syariah dan bertujuan untuk saling membantu, seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan dalam pandangan pertama bahwa hutang luar negeri diperbolehkan karena alasan untuk saling membantu. Adapun untuk pandangan kedua, hutang luar negeri secara tegas dilarang karena khususnya di zaman ini di mana mayoritas negara kreditur bukan negara Islam, sehingga akan terjadi riba di dalam hutang luar negeri tersebut. Padahal sudah diterangkan secara jelas bahwa hutang luar negeri ataupun hal transaksi ekonomi yang terdapat riba di dalamnya adalah haram. Menjelaskan sedikit materi dari materi kelompok saya yang berjudul Institusi Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam. Institusi keuangan secara umum adalah lembaga keuangan yang mempunyai suatu bidang usaha dalam pengelolaan keuangan yang dapat melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun keduanya secara bersamaan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Lembaga keuangan publik dalam ekonomi Islam adalah sebagai institusi yang berkaitan dengan pembagian barang dan jasa sebagai bagian dari institusi sosial, politik, keluarga, pendidikan, kesehatan, agama, dan kesejahteraan sosial. Institusi yang didirikan oleh Rasulullah SAW adalah Bait al-Mal, yang merupakan lembaga keuangan negara sebagai alat untuk mengalihkan pendapatan melalui subsidi atau pembelanjaan publik guna meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.
Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu faktornya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam. Hal ini sangat berpengaruh karena ekonomi konvensional dinilai memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan dengan ekonomi Islam. Pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh dalam ekonomi Islam sebenarnya sama saja dengan ekonomi konvensional. Hanya saja dalam ekonomi Islam tidak mengandung unsur riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi Islam lebih mementingkan terhadap akad-akad ketika melakukan transaksinya. Meskipun sudah mengetahui ekonomi Islam secara mendalam, para nasabah banyak yang enggan berpindah ke bank syariah dengan alasan hilangnya penghasilan tetap dari bunga karena sistem bagi hasil dinilai kurang menguntungkan, dan juga kurangnya minat masyarakat dalam memahami ilmu ekonomi Islam karena sudah terlalu nyaman dengan apa yang telah diberikan oleh ekonomi konvensional.